Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu, gimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari IPA kembali. Semoga anak-anak ibu tetap semangat ya dalam pembelajaran IPA tersebut. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang unsur senyawa dan campuran. Nah, selanjutnya anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu sediakan. Tahukah Ananda ibu, emas yang diperoleh dari alam, dari hasil tambang, itu diolah terlebih dahulu secara dilebur, kemudian diukir semikian rupa seperti yang dihasilkannya kalung, cincin. Emas adalah suatu unsur yang ada di alam. Nah, tahukah Ananda ibu apa itu unsur? Betul apa yang disampaikan oleh Ananda ibu, yaitu suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia, di mana lambang unsur tersebut diusulkan oleh John Joseph Berzelius pada tahun 1813 berpedoman terhadap 3 hal, yaitu 1. Menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. Yang kedua, lambang unsur diambil dari huruf pertama unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, jika ada unsur-unsur yang memiliki huruf pertama dari namanya sama, lambang dari satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yaitu unsur karbon dilambangkan dengan C besar, unsur kalsium dilambangkan dengan Ca, unsur klorin dilambangkan dengan Cl, di mana C huruf besar dan L huruf kecil. Nah, berdasarkan sifat-sifat unsur tersebut dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu unsur logam, yang kedua unsur metaloid, dan unsur yang ketiga yaitu unsur non-logam. Selanjutnya kita masuk yang pertama yaitu unsur logam. Nah, siapa yang tahu sifat-sifat logam tersebut? Ya, betul. Sifat unsur logam tersebut yaitu mengilap. Yang kedua dapat direntang menjadi kawat atau ditempah menjadi lempengan. Yang ketiga yaitu bersifat konduktor, penghantar listrik dan panas yang baik. Selanjutnya yaitu contoh dari unsur logam. Yang pertama yaitu litium, yang kedua natrium, yang ketiga besi, yang keempat tembaga, yang kelima emas, dan keenam perak. Nah, selanjutnya Anda perhatikan gambar yang Ibu sediakan yaitu gambar uang logam. Nah, ini merupakan unsur yang terbuat dari unsur aluminium. Nah, selanjutnya Ibu juga ada gambar, perhatikan ya gambarnya. Nah, Ibu juga ada pertanyaan, siapa yang tahu gambar tersebut terbuat dari unsur apa? Nah, gambar paku ini terbuat dari unsur besi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran, adakah pertanyaan dari Ananda Ibu? Jika tidak ada pertanyaan dari Ananda Ibu, kita masuk kepada pembagian yang kedua yaitu unsur metaloid atau semi logam. Di mana sifat-sifat dari metaloid ini yaitu lebih rapuh dari logam tetapi kurang rapuh dibandingkan non-logam. Yang kedua yaitu bersifat semikonduktor. Siapa yang tahu Ananda Ibu yang dimaksud dengan semikonduktor? Nah, benar. Semikonduktor yaitu penghantar panas yang lebih baik daripada non-logam, tetapi kurang baik daripada logam. Di mana contoh dari unsur metaloid ini yaitu boron, silikon,
germanium, antimon. Selanjutnya kita masuk pada unsur non-logam, di mana sifat-sifat dari unsur non-logam yaitu pada suhu kamar umumnya berwujud gas, yang kedua yaitu bersifat isolator, yang ketiga umumnya tidak mengkilap, yang keempat yaitu tidak dapat ditempa. Contohnya yaitu belerang, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Selanjutnya masuk ke poin kedua, yaitu senyawa. Senyawa yaitu zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana, di mana senyawa ini berbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda. Senyawa dapat diuraikan secara kimia menjadi unsur-unsurnya. Contoh dari senyawa ini yaitu air, di mana air terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Akan tetapi, ternyata sifat air berbeda dengan sifat hidrogen maupun dengan sifat oksigen. Sebelum Ibu melanjutkan kepada bahasan ketiga yaitu campuran, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Kalau jika ada yang kurang paham, silakan japri Ibu ya nak. Lanjutkan, yaitu campuran. Di mana ciri-ciri dari campuran ini yaitu merupakan campuran dari beberapa zat. Yang kedua yaitu dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Yang ketiga yaitu tersusun dari dua komponen atau lebih. Yang keempat yaitu perbandingan massa zat dan penyusunnya bebas atau tidak tetap. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Contoh dari campuran homogen ini yaitu air teh, di mana terdiri dari air, gula, dan pewarna, di mana menjadi larutan. Di mana larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Selanjutnya masuk kepada campuran heterogen, yaitu zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sebagai dapat dikenali zat penyusunnya. Tetap semangat Ananda Ibu. Selanjutnya kita masuk kepada pemisahan campuran. Pemisahan percampuran yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, yaitu untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel dengan zat-zat bercampur. Contohnya yaitu penyaringan air sungai yang keruh. Metode yang kedua yaitu sentrifugasi, yaitu metode ini digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel putih dari plasma darah. Yang ketiga yaitu destilasi atau penyulingan, yaitu berdasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contoh dari destilasi ini yaitu penyulingan minyak bumi. Tahap pemisahan campuran yang keempat yaitu kromatografi, di mana didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang tercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri oleh suatu medium gerak. Selanjutnya yaitu sublimasi, didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya yaitu pemisahan campuran iodin dengan garam. Berdasarkan penjelasan Ibu di awal tadi, maka dapat Ibu simpulkan berupa tabel berikut ini antara perbedaan unsur senyawa dan campuran. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Tugas Ananda untuk hari ini, silakan Ananda catat materi yang Ibu sampaikan. Catatannya Ibu periksa pas waktu pengumpulannya.
Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Ibu ya, Nak. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, Ibu.